Langit gelap, hujan turun tanpa henti. Sungai meluap, laut naik menelan daratan. Dalam hitungan hari, dunia tenggelam. Begitulah kisah yang tertulis di batu, di kitab, dan di ingatan manusia. Hampir setiap peradaban di bumi memiliki cerita tentang banjir besar. Air yang datang bukan sekadar bencana, tapi penghukuman, sekaligus awal baru bagi kehidupan. Pertanyaannya, apakah semua kisah ini hanya dongeng yang kebetulan mirip? Atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi ribuan tahun lalu? Sumeria, jejak tertua tentang dunia yang terhapus, 4000 tahun sebelum Masehi. Di tanah subur antara sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Sumeria menulis sejarah manusia pertama kali dalam bentuk huruf paku di atas tanah liat. Di sanalah kita menemukan kisah tertua tentang air bah. Kisah Utnapishtim dalam epos Gilgamesh. Dewa Aya memperingatkan Utnapishtim bahwa para dewa telah memutuskan untuk memusnahkan umat manusia lewat banjir. Ia diperintahkan membangun kapal besar, mengisi dengan keluarga, hewan, dan benih kehidupan. Ketika hujan turun, bumi tenggelam selama 6 hari 7 malam. Setelah air surut, kapal itu terdampar di puncak gunung Nisir. Utnapishtim melepaskan seekor burung, pertama gagak, lalu merpati, untuk mencari tanah kering. Burung itu tidak kembali, tanda bahwa bumi telah siap untuk kehidupan baru. Cerita ini ditulis sekitar 2 milenium sebelum kisah Nuh. Tapi kesamaannya mencolok, hingga banyak ilmuwan yakin kisah banjir Alkitab dan Al-Quran berakar dari mitos kuno Mesopotamia, Nuh dan Bahtera. Air sebagai penghakiman dan penyelamat. Dalam kitab Kejadian, Tuhan melihat bumi telah rusak oleh kejahatan manusia. Ia memilih Nuh, seorang yang saleh, untuk menyelamatkan kehidupan. Perintahnya jelas, buatlah bahtera besar dari kayu gofir, bawa keluargamu dan sepasang hewan dari setiap jenis. Lalu turunlah hujan selama 40 hari, 40 malam. Air menutupi bumi berbulan-bulan, hingga seluruh kehidupan punah, kecuali mereka yang ada di atas bahtera. Ketika air surut, kapal itu berhenti di Gunung Ararat, di wilayah Turki Timur. Dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan dalam surah Hud, Al-Muminun, dan Nuh. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh menyeru kaumnya selama ratusan tahun agar kembali kepada Tuhan. Tapi hanya sedikit yang mau percaya. Ketika banjir datang, mereka yang menolak disapu bersih oleh gelombang. Nuh dan pengikutnya menjadi generasi baru manusia setelah air bah reda. Sejarawan dan filolog seperti Irving Finkel dari British Museum mempelajari teks Babel kuno dan menemukan lempengan tanah liat yang menggambarkan kapal berbentuk lingkaran, berisi manusia dan hewan. Ia menyimpulkan, kisah Nuh bukan sekadar mitos religius, tapi transformasi dari tradisi lisan Sumeria dan Babilonia. Legenda yang diwariskan, diubah, lalu diberi makna spiritual baru. Ketika ilmu pengetahuan menyelidiki kisah air bah. Tahun 1997, arkeolog kelautan Robert Ballard, penemu bangkai Titanic, memimpin ekspedisi ke Laut Hitam. Ia menemukan bukti bahwa sekitar 7.500 tahun lalu, kawasan yang dulunya berupa lembah subur, mendadak terendam laut akibat naiknya permukaan air global setelah zaman es berakhir. Lapisan sedimen menunjukkan bahwa air asin dari Laut Mediterania menerobos masuk, menenggelamkan lembah yang kini menjadi dasar Laut Hitam. Permukaan air naik lebih dari 100 meter, cukup cepat untuk membuat ribuan keluarga kehilangan tanahnya dalam waktu singkat. Bagi para ahli, peristiwa ini sangat mungkin menjadi sumber nyata dari legenda banjir Mesopotamia. Bahkan catatan geologi di India, Tiongkok, dan Amerika menunjukkan kenaikan air laut yang ekstrem sekitar 10.000 sampai 8.000 tahun lalu, tepat saat gletser mencair dan permukaan laut global naik hingga 120 meter. Jadi, mungkin kisah tentang dunia yang tenggelam adalah ingatan kolektif manusia tentang masa ketika bumi berubah selamanya. Banjir dalam mitologi timur, air sebagai awal kehidupan. Di India, kisah banjir besar muncul dalam Shatapatha Brahmana dan Mahabharata. Dikisahkan, Dewa Vishnu menjelma menjadi ikan bernama Matsya untuk memperingatkan manusia pertama, Manu,
tentang datangnya air bah. Manu membangun kapal besar dan menyelamatkan makhluk hidup. Setelah air surut, ia menjadi leluhur umat manusia, sama seperti kisah Utna Pistim dan Nuh. Manusia, kapal, hewan, dan awal kehidupan baru. Di Tiongkok, ada kisah Dayu, dikenal sebagai Yu, sang penakluk banjir. Berbeda dari kisah-kisah lain, Yu tidak membangun kapal untuk lari dari air. Ia menaklukkannya. Dengan kerja keras dan kecerdikan, ia menggali kanal, menyalurkan air, dan menyelamatkan rakyatnya. Legenda ini melahirkan dinasti pertama Tiongkok, dinasti Xia, dan menjadi simbol bahwa manusia tidak pasrah pada alam, tetapi bisa menyeimbangkannya. Dua cerita berbeda makna. Di India, air adalah sarana penyucian spiritual. Di Cina, air adalah kekuatan alam yang harus diatur dengan kebijaksanaan. Namun keduanya sepakat pada satu hal. Air adalah sumber kehidupan dan kehancuran sekaligus. Ketika banjir melintasi samudra, dari Amerika ke Nusantara, banjir besar juga muncul di benua lain yang jauh dari Mesopotamia. Suku Maya di Mesoamerika memiliki kitab suci bernama Popol Vuh. Di dalamnya, para dewa membanjiri dunia karena manusia lupa bersyukur kepada pencipta. Hanya segelintir yang selamat di atas pohon tinggi dan pegunungan. Di pegunungan Andes, suku Inca bercerita tentang dua orang yang selamat dari banjir besar dan menjadi leluhur manusia setelah air surut. Suku-suku di Amerika Utara seperti Hopi dan Ojibwe juga menyimpan kisah serupa. Bumi dibersihkan oleh air agar kehidupan bisa dimulai ulang. Menariknya, di Indonesia pun kita punya jejak mitos serupa. Suku Dayak Ngaju di Kalimantan memiliki legenda bahwa roh tertinggi menurunkan air bah karena manusia melanggar hukum adat. Di Sulawesi, kisah Tumanurung menceritakan manusia yang muncul kembali setelah bumi dibersihkan oleh air. Di Jawa, legenda tenggelamnya kerajaan bawah laut yang dipimpin Nyi Roro Kidul sering ditafsirkan sebagai simbol siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Bagi antropolog seperti Mircea Eliade dan Joseph Campbell, pola yang berulang ini bukan kebetulan. Mereka menyebutnya archetype of flood, arketip banjir besar yang muncul dalam kesadaran kolektif manusia di seluruh dunia. Menurut mereka, air bah adalah simbol universal dari kehancuran dan kelahiran kembali. Sesuatu yang melekat dalam memori spiritual manusia. Air sebagai simbol antara ilmu dan jiwa. Air, dalam pandangan teologisis, bukan hanya unsur alam. Ia adalah alat pembersih moral, medium yang digunakan Tuhan untuk menghapus kesalahan dan memberi kesempatan baru. Tapi bagi ilmu pengetahuan modern, banjir adalah hasil dari siklus alam, perubahan iklim, dan pergeseran bumi yang terus berlangsung. Ahli geologi William Ryan dan Walter Pittman dalam buku Noah's Flood 1998 menulis bahwa bencana air di Laut Hitam kemungkinan besar menjadi sumber dari banyak mitos banjir dunia. Sementara psikolog Carl Jung menafsirkan banjir sebagai lambang alam bawah sadar, air yang menghapus ego lama agar lahir kesadaran baru. Dalam simbolisme Jungian, dunia yang tenggelam adalah jiwa manusia yang menghadapi kehancuran dan muncul kembali dengan pemahaman baru tentang dirinya. Dari sisi sains, mitos ini bisa jadi cermin sejarah alam. Dari sisi spiritual, ia adalah refleksi manusia tentang dosa, penebusan, dan kebangkitan. Dan mungkin, keduanya benar pada tingkat yang berbeda. Ketika legenda menjadi kenyataan kembali. Kini, di abad ke-21, kisah banjir besar tak lagi hanya legenda. Permukaan laut dunia kembali naik, bukan karena dewa murka, tapi karena ulah manusia sendiri. Es di kutub mencair lebih cepat dari yang pernah tercatat. Kota-kota pesisir seperti Jakarta, Bangkok, dan Miami perlahan tenggelam. Pulau-pulau kecil di Pasifik mulai hilang dari peta. Seakan bumi sedang mengulang pelajaran lama, bahwa air bisa memberi kehidupan, tapi juga mengambilnya kembali bila keseimbangan dilanggar. Kisah-kisah dari ribuan tahun lalu kini terasa seperti cermin masa depan. Bukan sekadar mitos untuk diceritakan, tapi peringatan yang harus diingat ketika air menjadi suara zaman. Mungkin banjir besar tidak pernah menutupi seluruh dunia, namun dalam ingatan manusia, ia selalu ada sebagai kenangan kolektif tentang batas antara hidup
dan musnah. Setiap budaya punya versinya sendiri, tapi maknanya serupa. Tentang kesombongan manusia, tentang keseimbangan alam, dan tentang kesempatan untuk memulai kembali. Air tidak memiliki bentuk tetap, tapi ia selalu menemukan jalannya. Dan mungkin, begitulah juga kebenaran. Mengalir dari masa lalu ke masa kini, menembus mitos dan kitab suci, menyampaikan pesan yang sama kepada setiap generasi, bahwa dunia ini bisa tenggelam jika manusia lupa dari mana ia berasal.